Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Novidia Natasia, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu bisnis intelijen dari kelas MJ 805, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya karena telah hadir di forum ini untuk presentasi hasil kerja kelompok kita dalam rangka menyelesaikan UTS Bisnis Intelijen. Nah, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ika Permatasari, lalu ada rekan saya, Daniel Adi Nugraha, Riki Ridwan Syah Zulkarnain, Tirsa Aprilia Montolalu, Yosua Karel Sitepu. Langsung saja, next untuk slide selanjutnya, Bapak Riki. Ya, intelijen bisnis adalah serangkaian model matematis atau metode analitis yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang kompleks. Nah, jadi bisnis intelijen ini mengubah dari data mentah menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Next. Nah, ini keputusan yang efektif dan tepat waktu. Jadi, pengambilan keputusan dalam organisasi harus efektif dan tepat waktu untuk menjaga daya saing. Banyak keputusan masih mengandalkan intuisi dan informasi terbatas, sehingga diperlukan pendekatan analitis berbasis data seperti bisnis intelijen, atau yang kita sebut BI. BI membantu memprediksi perilaku pelanggan, merencanakan logistik, dan menyusun strategi yang efisien. Manfaat BI mencakup pemahaman mendalam atas masalah serta pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, memungkinkan organisasi merespon dinamika pasar secara real-time dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Next. Data, informasi, dan pengetahuan. Data mentah perlu diolah menjadi informasi dan pengetahuan agar berguna untuk pengambilan keputusan. Data adalah representasi fakta, informasi adalah hasil olahan data yang bermakna, dan pengetahuan muncul saat informasi dipadukan dengan pengalaman dan intuisi. Pengetahuan dapat diperoleh secara pasif atau aktif melalui analisis dan pembelajaran mesin. Organisasi kini mengelola pengetahuan melalui knowledge management yang fokus pada informasi tidak terstruktur, sementara bisnis intelijen lebih pada data terstruktur. Namun, perbedaan keduanya mulai kabur dengan kemajuan teknik seperti text mining. Selanjutnya, peran model matematika. Model matematika dalam intelijen bisnis berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan ilmiah. Prosesnya mencakup identifikasi tujuan, penetapan indikator, pembangunan model dengan variabel dan parameter, serta analisis what if untuk mengevaluasi skenario. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas keputusan, tetapi juga memperdalam pemahaman sistem, mempermudah transfer pengetahuan, dan memungkinkan penerapan kembali untuk masalah serupa di masa depan. Next. Selanjutnya ada arsitektur intelijen bisnis yang ditampilkan dalam piramida seperti di gambar. Arsitektur sistem intelijen bisnis ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada sumber data, gudang data, dan eksplorasi data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, disimpan melalui proses ETL, lalu dianalisis dengan metode seperti analisis multidimensi, data mining, dan optimasi. Eksplorasi data membantu menguji hipotesis, sementara data mining dan optimasi mendukung pengambilan keputusan aktif. BI membantu organisasi menangani masalah kompleks secara data-driven dan diterapkan di berbagai departemen untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja secara keseluruhan. Dapat dilihat dari gambar piramida ini, data source menempati paling dasar, kemudian ada data warehouse, lalu data exploration untuk statistical analysis and visualization, lalu kemudian ada data mining sebagai model for learning from data, kemudian ada optimization, choosing the best alternative, jadi ini suatu model untuk memilih best solution. Untuk kemudian sebagai pengambil keputusan, decision adalah hasil analisis dari semuanya.
Nah, ini lalu selanjutnya sistem intelijen bisnis memberikan dukungan melalui berbagai tingkatan alat dan metodologi yang semakin canggih, memungkinkan organisasi untuk menangani masalah yang semakin kompleks dengan pendekatan berbasis data. Selain itu, BI juga diterapkan di berbagai departemen dalam organisasi seperti pemasaran, penjualan, logistik, produksi, akuntansi, dan kontrol untuk memaksimalkan kinerja dan efisiensi organisasi. Selanjutnya, siklus analisis intelijen bisnis. Nah, siklus analisis intelijen bisnis ini terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama ada analisis, wawasan, keputusan, dan evaluasi yang digambarkan di bawah ini. Dimulai dengan identifikasi masalah dan eksplorasi data, dilanjutkan dengan penggalian wawasan melalui analisis sebab akibat atau model pembelajaran. Lalu pengetahuan yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Tahap akhir adalah evaluasi, yaitu menilai kinerja keputusan menggunakan metrik keuangan dan indikator kinerja lainnya. Siklus ini membantu organisasi merespon tantangan secara efektif dan berbasis data. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bapak Riki Ridwansyah. Selanjutnya dipersilakan. Terima kasih, Ibu Ika. Izin saya akan melanjutkan pemaparan. Di sini yang selanjutnya adalah faktor pendukung dalam proyek intelijen bisnis. Yang pertama yaitu ada teknologi, kemajuan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan kapasitas penyimpanan massal telah mempermudah pengembangan sistem intelijen bisnis. Yang kedua ada analitik, yaitu model matematika dan metodologi analitis berperan penting dalam mengubah data menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Kompetensi individu dalam organisasi sangat berpengaruh pada kualitas pengambilan keputusan. Lalu di sini ada pengembangan sistem intelijen bisnis. Pengembangan sistem intelijen bisnis dilakukan melalui 4 fase terstruktur. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada perencanaan, dan yang keempat ada implementasi. Tahap analisis mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi. Fase desain menyusun arsitektur, sistem, dan menilai infrastruktur yang ada. Perencanaan meliputi perancangan gudang data, model analisis, dan pembuatan prototipe. Yang terakhir, yaitu fase implementasi, mencakup pembangunan sistem, proses ETL, pengujian, dan peluncuran. Pendekatan ini memastikan sistem BI yang efektif, sesuai kebutuhan organisasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu ada etika dan intelijen bisnis. Penerapan intelijen bisnis dan data mining harus memperhatikan etika, terutama terkait privasi dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Data harus digunakan secara bertanggung jawab dan menghormati hak individu. Selain itu, perusahaan wajib mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya dengan memperhatikan dampak keputusan terhadap masyarakat dan lingkungan. Etika juga harus menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan, agar tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermoral. Kasus seperti penghindaran pajak menegaskan pentingnya nilai etika dalam praktik bisnis. Lalu di sini yang selanjutnya yaitu ada sistem pendukung keputusan atau SPK dalam intelijen bisnis. Apa itu definisinya? Sistem adalah definisi sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling terhubung untuk menghasilkan suatu tujuan bersama. Setiap sistem memiliki batas yang membedakan komponen internal dari lingkungan eksternal. Yang kedua ada representasi proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah opsi yang tersedia. Dalam organisasi, keputusan menyangkut strategi bisnis, investasi, produksi, dan pemasaran. Yang selanjutnya ada rasionalitas dan pemecahan masalah. Keputusan adalah hasil dari pemilihan alternatif paling rasional dalam proses pemecahan masalah.
Dalam bisnis, keputusan mencakup aspek strategis seperti perencanaan, produk, dan alokasi sumber daya. Sistem pendukung putusan atau SPK membantu menyusun, menilai, dan memilih alternatif berdasarkan kriteria ekonomi, teknis, hukum, etika, prosedural, dan politik. Proses evaluasi terdiri dari dua tahap, eksklusi, yaitu menyaring alternatif yang tidak layak, dan evaluasi, yaitu menilai alternatif yang tersedia untuk menentukan solusi terbaik sesuai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam organisasi terdiri dari 5 tahap utama, yaitu inteligensi, desain, pilihan, implementasi, dan kontrol. Dimulai dari identifikasi masalah, perancangan solusi, pemilihan alternatif terbaik, penerapan keputusan, hingga evaluasi hasil. Proses ini bersifat kolektif, sering dilakukan dalam kondisi tidak pasti dan memerlukan analisis berbasis data. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan atau ringkasan. Klasifikasi keputusan penting dalam perencanaan SPK dengan membedakan berdasarkan sifat, yaitu terstruktur, tidak terstruktur, dan semi-terstruktur, serta ruang lingkup, yaitu strategis, taktis, dan operasional. Keputusan terstruktur mudah otomatisasi, sementara keputusan tidak terstruktur bergantung pada intuisi manusia. Faktor seperti organisasi, alat bantu, dan sikap pengambil keputusan mempengaruhi sifat keputusan. Semakin strategis suatu keputusan, semakin luas dan kompleks informasi yang dibutuhkan. SPK harus mampu menyesuaikan diri dengan jenis dan cakupan keputusan untuk mendukung efektivitas organisasi. Lalu ada pendekatan untuk proses pengambilan keputusan. Struktur pengambilan keputusan dipengaruhi oleh orientasi pembuat keputusan, yakni pendekatan rasional dan politik organisasi. Pendekatan rasional menggunakan kriteria evaluasi untuk memilih alternatif terbaik, didukung SPK secara aktif maupun pasif. Sedangkan pendekatan politik organisasi lebih intuitif dan diskursif, dengan SPK hanya membantu secara pasif. Dalam pendekatan rasional, terdapat rasionalitas absolut berbasis satu tujuan, biasanya moneter, dan rasionalitas terbatas, menggunakan beberapa ambang kriteria. Rasionalitas terbatas lebih umum digunakan karena keterbatasan kognitif dan kompleksitas dalam dunia nyata. Lalu ada evolusi sistem informasi. Perkembangan sistem informasi dimulai sejak tahun 1940-an dengan komputer digital, lalu berkembang menjadi sistem informasi manajemen pada tahun 1970-an. Di akhir tahun 1980-an, muncul komputasi pengguna akhir berkat komputer pribadi yang mempercepat adopsi sistem oleh pekerja pengetahuan. Periode tahun 1990-an menghadirkan sistem informasi eksekutif dan strategis, serta konsep gudang, data, dan data mart. Istilah intelijen bisnis mulai digunakan untuk menyatukan SPK, model analitik, dan metodologi yang mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan bagi pengambil keputusan yang lebih cerdas. Lalu ada definisi sistem pendukung keputusan. Sejak akhir tahun 1980-an, SPK didefinisikan sebagai sistem komputer interaktif yang membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah semi-terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggabungkan data dan model matematika. SPK terdiri dari database, model matematika, dan modul interaksi pengguna. Kemudian, SPK berkembang dari dua jalur, yaitu pemrosesan data, dan TI, serta riset operasi dan statistik. Meskipun kedua bidang ini berkembang, pengembangan aplikasi SPK yang efektif tetap kompleks. Selanjutnya ada pengembangan SPK. Pengembangan SPK memerlukan pendekatan khusus karena tidak tersedia sebagai perangkat lunak standar. Prosesnya terdiri dari 4 tahap utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bapak Yosua. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Riki. Bab ketiga kita tentang data warehousing. Next. Pengertian data warehousing. Gudang data adalah repositori utama yang digunakan untuk menyimpan data dalam rangka mengembangkan arsitektur intelijen bisnis dan sistem pendukung keputusan. Istilah pergudangan data tidak hanya mengacu pada tempat penyimpanan data, tetapi juga
mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perancangan, implementasi, hingga penggunaan gudang data dalam konteks organisasi atau perusahaan. Terdapat 3 kategori data yang utama yang dapat dimasukkan ke dalam gudang data, yaitu pertama data internal, 2 data eksternal, ketiga data pribadi. Nah, alasan penerapan gudang data terpisah di OLTP merupakan yang satu integrasi, kedua kualitas, ketiga efisiensi, 4 kemampuan diperpanjang, 5 karakteristik gudang data, 6 terpadu, 7 varian waktu gigih, konsolidasi, denormalisasi, granularitas. Next. Perbedaan antara sistem OLTP dan OLAP. Dari sisi aspek aplikasi, OLTP tentang pemrosesan transaksi. OLAP proses pengambilan keputusan. Dari sisi data, OLTP dinamis, OLAP statis. Dari sisi sumber, OLTP internal, OLAP internal, eksternal, dan pribadi. Dari sisi waktu, OLTP data saat ini, sedangkan OLAP data saat ini dan historis. Dari sisi subjek, OLTP transaksi, OLAP topik bisnis. Dari sisi ukuran, OLTP terabyte, sedangkan OLAP gigabyte hingga petabyte. Dari sisi skema, sangat ternormalisasi. Dari sisi OLAP, ternormalisasi sebagian. Dari sisi tabel, banyak kompleks. Dari sisi OLAP, rangkaian dan agregat. Ringkasan dan agregat. Data mart. Data mart adalah versi mini dari gudang data yang hanya menyimpan data yang relevan untuk departemen atau fungsi tertentu dalam sebuah organisasi. Kualitas data merupakan aspek penting dalam pengelolaan gudang data. Tanpa data yang berkualitas tinggi, hingga analisis bisa salah dan menyesatkan. Arsitektur gudang data bahkan mencakup komponen-komponen fungsi utama yang saling terhubung untuk mendukung proses ekstraksi, transformasi, penyimpanan, dan analisis data. Next. Alat ETL. ETL adalah komponen vital dalam sistem gudang data. Tugas utamanya metadata untuk mendokumentasikan arti data yang terkandung dalam gudang data. Disarankan untuk menyiapkan struktur informasi tertentu yang dikenal sebagai metadata, yaitu data yang menggambarkan data. Kubus dan multidimensi. Desain untuk gudang data dan data mart menggunakan pendekatan multidimensi yang memberikan 2 keunggulan utama. Pertama, mampu merespons query kompleks dengan cepat atau secara fungsional, dan kedua, selaras dengan cara kerja analis dalam melakukan evaluasi data secara logis. Hierarki konsep dan operasi OLAP. Analisis OLAP menggunakan hierarki konsep untuk mengkonsolidasikan data sepanjang dimensi gudang data, seperti hubungan alamat, kota, provinsi, negara untuk dimensi atau lokasi. Hierarki ini bisa ditentukan oleh perangkat lunak atau didefinisikan oleh analis. Materialisasi kubus data. Dalam analisis OLAP, untuk meningkatkan waktu respons, bisa bermanfaat untuk menghitung terlebih dahulu nilai ukuran terpenting kepentingan dari semua atau sebagian besar kuboid. Pendekatan ini disebut materialisasi penuh kubus data yang menghitung semua kombinasi nilai dari dimensi yang ada. Next. Selanjutnya bab keempat, metode dan model matematika. Peran model matematika dalam intelijen bisnis. Model matematika memiliki peran strategis dalam membantu proses pengambilan keputusan di lingkungan intelijen bisnis. Model ini memungkinkan representasi abstrak dari sistem nyata agar bisa dianalisis secara lebih sistematis. Struktur model matematika digunakan di berbagai bidang untuk menggambarkan sistem nyata secara abstrak dengan fokus pada elemen yang relevan untuk analisis tertentu. Pengembangan model. Pengembangan model matematika untuk pengambilan keputusan terdiri dari 4 tahap utama. 1. Identifikasi masalah dengan mengenali gejala dan penyebabnya melalui memasukkan pemangku kepentingan. 2. Formulasi model
termasuk penentuan cakrawala waktu, kriteria evaluasi, variabel keputusan, parameter numerik, dan hubungan matematis. 3. Pengembangan algoritma solusi dengan metode yang sesuai. Dan 4. Implementasi dan pengujian melalui validasi hasil agar model stabil, konsisten, dan realistis. Proses ini bersifat iteratif dengan mekanisme umpan balik untuk revisi model bila diperlukan. Next. Kelas model. Terdapat 6 jenis model dalam pengambilan keputusan bisnis. Pertama, model prediktif untuk memperkirakan masa depan atau regresi dari waktu. Kedua, pengenalan pola dan pembelajaran mesin untuk mengekstrak pola, baik terawasi maupun tidak. 3. Model pengoptimalan untuk alokasi sumber daya secara efisien. Keempat, model manajemen proyek guna merencanakan dan mengelola proyek atau deterministik atau PERT. 5. Model analisis risiko berbasis teori probabilistik dan utilitas untuk mengambil keputusan di bawah ketidakpastian. Dan 6. Model antrean atau menyeimbangkan layanan dan biaya dalam sistem dengan permintaan acak. Bab kelima, data mining, selanjutnya dijelaskan oleh Pak Daniel. Terima kasih Bapak Yusua. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu data mining. Oke, next. Data mining adalah proses menemukan pola tersembunyi, hubungan atau informasi berharga dari sejumlah besar data. Tujuannya adalah mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Berbeda dari statistik tradisional yang biasanya menguji hipotesis tertentu, data mining lebih bersifat eksploratif. Ia mencari struktur, pola, atau hubungan dalam data tanpa asumsi awal. Ini menjadikannya sangat efektif dalam konteks bisnis yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas. Next. Definisi dan karakteristik data mining. Data mining adalah kumpulan teknik analitik dan algoritma yang digunakan untuk menemukan pola atau hubungan dalam data besar. Metode ini bersifat otomatis atau semi-otomatis dan sering digunakan untuk mendukung keputusan strategis. Data mining merupakan bagian dari proses yang lebih luas bernama knowledge discovery in database. Yang kedua, hubungan dengan statistik dan OLAP. Berbeda dari OLAP yang fokus pada analisis eksploratif terhadap data yang diketahui struktur dan arah analisisnya, data mining justru mencari pola yang sebelumnya tidak terlihat. Statistik klasik lebih fokus pada konfirmasi hipotesis, sedangkan data mining bersifat induktif, mencari pola tanpa asumsi awal. Yang selanjutnya yaitu aplikasi umum data mining. Data mining telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti prediksi perilaku pelanggan, misalnya yaitu kemungkinan berhentinya pelanggan. Yang kedua, deteksi penipuan atau fraud detection. Yang selanjutnya, rekomendasi produk dan analisis segmentasi pasar dan deteksi pola dalam logistik dan rantai pasok. Oke, next. Representasi data input. Data biasanya direpresentasikan dalam bentuk tabel atribut, di mana setiap baris mewakili satu unit, misalnya pelanggan, dan kolom menunjukkan karakteristik atribut unit tersebut. Atribut bisa berupa numerik, misalnya yaitu umur, pendapatan, atau kategorikal, misalnya jenis kelamin dan wilayah. Proses data mining. Yang pertama yaitu pemahaman masalah bisnis, yaitu menentukan tujuan dari proses data mining. Yang kedua, persiapan data, yakni membersihkan, memilih, dan mengolah data agar siap dianalisis. Yang ketiga yaitu pemilihan metode, yaitu memilih algoritma yang sesuai, misalnya pohon keputusan, clustering, regresi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu pembangunan model, yang artinya menerapkan algoritma pada data. Evaluasi model, menilai akurasi, keandalan, dan interpretabilitas hasil. Yang terakhir, penerapan pengetahuan, itu mengimplementasikan hasil analisis untuk mendukung keputusan. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu metode analisis. Beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam data mining yaitu klasifikasi, yang artinya memetakan objek ke dalam kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya prediksi, yang berarti memperkirakan nilai masa depan dari suatu variabel. Lalu clustering, yaitu mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan tanpa label awal. Selanjutnya asosiasi, yang berarti menemukan aturan atau pola hubungan antar atribut, seperti dalam analisis keranjang belanja. Yang selanjutnya yaitu anomaly detection, itu mendeteksi penyimpangan dari pola umum seperti aktivitas mencurigakan dalam transaksi keuangan. Bab ini menunjukkan bahwa data mining merupakan elemen penting dalam business intelligence, karena mampu menggali informasi tersembunyi dari data yang sangat besar dan kompleks. Selanjutnya yaitu bab 6, data preparation. Oke, next. Data preparation. Kualitas hasil analisis sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Oleh karena itu, data perlu dipersiapkan dengan cermat agar bersih, konsisten, dan relevan. Data preparation seringkali menjadi proses yang paling memakan waktu dalam proyek business intelligence. Meski kurang terlihat, tahap ini sangat krusial karena data mentah yang digunakan dalam organisasi umumnya tidak langsung siap dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tirsa. Baik, selanjutnya ada di validasi data. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan tidak mengandung kesalahan yang mencolok. Kalau untuk data tidak lengkap, misalnya nilai yang hilang pada atribut tertentu, hal ini bisa ditangani dengan menghapus entry, mengisi nilai rata-rata, atau metode imputasi lainnya. Kalau data dengan gangguan, data bisa mengandung kesalahan karena kesalahan pencatatan atau perangkat. Perlu dilakukan deteksi dan pembersihan agar tidak menyesatkan analisis. Yang kedua ada transformasi data. Data perlu diubah atau ditransformasikan agar lebih konsisten dan mudah dianalisis oleh algoritma. Yang pertama ada standarisasi, menyamakan skala data numerik, misalkan mengubah semua nilai ke dalam rentang 0 sampai 1 atau distribusi normal. Yang kedua ada ekstraksi fitur yang menciptakan atribut baru dari data asli untuk meningkatkan relevansi dan kekuatan prediktif. Selanjutnya ada reduksi data. Reduksi dilakukan untuk menyederhanakan dataset, mengurangi kompleksitas tanpa kehilangan informasi penting. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama ada sampling, itu mengambil sebagian data yang representatif untuk mengurangi beban komputasi. Yang kedua ada di seleksi fitur, memilih atribut yang paling relevan terhadap target analisis dan menghilangkan yang tidak berguna. Yang ketiga ada Principal Component Analysis atau PCA, itu teknik statistik untuk meredukasi dimensi data dengan tetap mempertahankan variabilitas utama. Baru yang terakhir ada diskretisasi data, mengubah data numerik menjadi kategori agar bisa digunakan dalam algoritma tertentu yang membutuhkan data diskret. Tahapan reduksi sangat penting agar model tidak mengalami overfitting serta agar interpretasinya terhadap hasil analisis menjadi lebih mudah. Lalu yang terakhir itu kita akan membahas data exploration. Next. Nah,
Yang pertama itu ada data preparation, tahap eksplorasi data, yaitu proses awal untuk memahami struktur, pola, dan hubungan dalam data sebelum melakukan analisis lanjutan seperti data mining ataupun pemodelan prediktifnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap data dan menyiapkan dasar analisis yang kuat. Kualitas hasil analisis sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Oleh karena itu, data perlu dipersiapkan dengan cermat agar bersih, konsisten, dan juga relevan. Eksplorasi data dilakukan melalui metode statistik dan juga visualisasi grafis. Proses ini tidak hanya membantu mengenali pola yang relevan, tetapi juga mendeteksi anomali atau inkonsistensi dalam data yang bisa mempengaruhi hasil akhir analisis. Selanjutnya, di sini ada analisis univariat. Analisis univariat dilakukan terhadap satu atribut pada satu waktu, baik itu atribut numerik maupun kategorikal. Yang pertama, untuk atribut kategorikal digunakan grafik batang atau pie chart untuk melihat distribusi kategori. Yang kedua, ada untuk atribut numerik itu digunakan histogram, box plot, dan juga grafik distribusi. Lalu yang terakhir itu ada pengukuran statistik yang digunakan antara lain, yaitu yang pertama ukuran pemusatan seperti mean atau rata-rata, median, dan juga modus. Lalu ada ukuran penyebaran seperti range, variance, dan juga standard deviation. Lalu ada ukuran posisi relatif seperti quartile dan juga percentile. Ada pendeteksian outlier untuk mengidentifikasi nilai-nilai ekstrim yang tidak wajar, dan yang terakhir ada heterogenitas kategori dilihat dari proporsi dan juga dominasi suatu kategori. Visualisasi sangat membantu dalam memahami bagaimana data tersebar dan apakah ada pola yang menonjol atau nilai mencurigakan. Lalu selanjutnya ada analisis bivariat. Analisis bivariat itu digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua atribut, baik keduanya numerik, keduanya kategorikal, ataupun kombinasi dari keduanya. Yang pertama, untuk atribut numerik digunakan scatter plot dan perhitungan kolerasi, misalkan person, untuk melihat hubungan linearnya. Lalu untuk atribut kategorikal digunakan contingency table untuk melihat distribusi gabungan dan juga untuk menguji hubungan antar kategorinya. Jika suatu atribut numerik ataupun kategorikal digunakan box plot untuk membandingkan distribusi numerik antar kategori. Hubungan yang ditemukan dalam analisis ini akan sangat bermanfaat dalam membangun model prediktif yang akurat. Lalu selanjutnya ada analisis multivariat. Metode multivariate itu digunakan ketika lebih dari dua atribut analisis secara bersamaan. Yang pertama digunakan visualisasi seperti scatter plot matrix untuk melihat hubungan antar atribut secara serentak. Lalu korelasi antar variabel dihitung untuk mengetahui redundansi dan potensi multikoleniaritasnya. Lalu selanjutnya ada tujuan utamanya adalah mengidentifikasi pola kompleks ataupun struktur tersembunyi yang tidak terlihat pada analisis dua variabel. Analisis multivariat sangat berguna dalam tahap awal permodelan seperti seleksi fitur ataupun identifikasi interaksi antar atribut. Yang selanjutnya, baik, demikian presentasi dari kelompok kami dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kesempatannya. Selamat malam.